Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita perkenalan dulu. Ya, di sini nama saya adalah Tufatul Atfal. Alamatnya di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Malang. Instansinya adalah SMK PGRI 2 Taman Kabupaten Malang. Nah, untuk kegiatan hari ini kita mulai dari mengabsen dulu. Apakah Bapak Yoga ada? Hadir. Apakah Bapak Irsyad ada? Oh ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan semuanya ya. Nah, untuk mengikuti kegiatan ini, kita memiliki semacam tata tertib atau rules. Ya, bahasa Inggrisnya adalah rules. Jadi di mana di sini sudah dijelaskan tidak boleh tidur, jelas. Ya, tidak boleh tidur, tidak boleh merokok karena di sini adalah ruangan ber-AC. Terus tidak boleh mainan handphone dan yang penting tidak boleh makan dan minum. Apakah bisa dipahami? Bisa disepakati ya? Ya, kita lanjut selanjutnya. Nah, sebelum masuk materi, gini saya mau tanya dulu. Di sini pernahkah Anda menelpon customer service salah satu provider kartu seluler? Pernah. Tentunya pernah semua, baik itu karena kesalahan dari kartu atau kesalahan dari penggunanya masing-masing. Nah, yang kedua, bagaimanakah jawaban yang Anda dapatkan dari customer service tersebut? Apakah menyenangkan? Apakah mengecewakan? Apakah tidak memberikan jawaban atau hasil apapun? Terus yang selanjutnya itu, apa yang Anda rasakan dan lakukan bila Anda tidak mendapatkan jawaban yang pantas? Anda itu sudah menanyakan kepada customer service, apalagi sekarang semua customer service itu berbayar semua. Nah, pertanyaan ini bisa nanti kalian tuliskan di lembar yang akan saya berikan. Selanjutnya, nah, ini saya memberikan atau saya mengambil judul cara menjawab panggilan telepon sesuai dengan SOP. Unit kompetensinya adalah melakukan komunikasi melalui telepon. Nah, bagaimana sih saya bisa mendapatkan judul micro teaching ini? Kita mengambilnya dari KUK atau kriteria unjuk kerja. Panggilan telepon dijawab sesuai dengan SOP. Ini dapat dari mana? Dari elemen kompetensi menjawab telepon. Dapat dari mana juga? Ini sampai terakhir adalah program pelatihan pengelolaan administrasi perkantoran. Jadi saya mengambil judul ini tidak asal, ada standarnya dan ada urut-urutannya. Nah, tujuannya apa sih? Manfaatnya apa sih? Tujuan dari kita melakukan pelatihan ini adalah menjelaskan cara menjawab panggilan telepon pada bagian pelayanan sesuai SOP dengan tepat. Ya, sesuai SOP dan dengan tepat. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya setelah mengikuti pelatihan, peserta pelatihan diharapkan mampu dengan tenang dan tepat menjawab panggilan telepon sesuai SOP. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, dari tadi kita mengatakan SOP. SOP itu apa sih? SOP itu apa sih? Mungkin daripada kalian ada yang sudah tahu, bahkan ada yang belum tahu sama sekali. Nah, kita jelaskan sedikit. SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintahan,
maupun non pemerintahan usaha dan selanjutnya sampai kerja pada unit yang bersangkutan. Jadi intinya SOP adalah standar atau pedoman acuan. Acuan yang digunakan untuk menggunakan alat itu apa? Acuan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu program itu bagaimana? Itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Ada yang mau tanyakan tentang SOP? Jelas? Ya. Kalau jelas kita lanjut selanjutnya. Nah, langsung masuk ke materi intinya. Yang pertama, nah ini judulnya adalah cara menjawab panggilan telepon di kantor. Yang pertama, angkat telepon secepatnya. Di sini jelaskan sebelum deringan ketiga segera angkat telepon dan sapalah orang yang menelpon. Sebelum deringan ketiga, ya. Sebelum deringan ketiga, saya tekankan lagi sebelum deringan ketiga. Jadi kalau misalnya sampai deringan ketiga tidak dijawab, otomatis dari penelpon itu akan merasa menunggu agak lama. Dan ketika mengangkat telepon, secara SOP atau secara standarnya, secara aturannya itu adalah menggunakan tangan kiri. Kenapa sih tangan kiri? Karena tangan kanan itu digunakan untuk menulis catatan, misalnya memberikan informasi atau misalnya akan melakukan suatu perjanjian dan lain-lain. Nah, setelah mengangkat telepon, selanjutnya adalah peganglah gagang telepon di depan wajah. Berbicara jika posisi gagang telepon sudah benar-benar supaya penelpon menerima informasi yang lengkap. Maksudnya di depan wajah itu adalah posisi mic dan posisi ini untuk mendengarkan itu harus pas. Biasanya itu karena gugup atau karena apa, itu kadang sudah di sini sudah halo. Atau kalau enggak terlalu dekat, itu juga tidak boleh. Di sini maksudnya di depan wajah adalah sesuai, ya. Jadi antara mulut dengan speakernya sekitar berapa senti, terus ininya juga benar-benar ditempelkan di kuping. Selanjutnya nomor 3 yaitu tarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Tarik nafas panjang untuk menenangkan dan memfokuskan pikiran sebelum mengucapkan salam, maka Anda bisa berbicara dengan tenang sambil berkonsentrasi. Jadi cara supaya kalian berbicara dengan tenang adalah dengan tarik nafas dalam-dalam. Sebelum itu baru kalian berbicara. Dari sini ada yang mau tanyakan? Untuk slide ini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, sebenarnya di sini ada sedikit sedikit pertanyaan. Pertanyaannya apa? Tadi kan saya menyebutkan bahwa ketika kita mengangkat telepon harus menggunakan tangan kiri, tangan kanan untuk menulis. Nah, sekarang banyak orang-orang sekarang yang menggunakan menulis menggunakan tangan kiri. Apakah harus tangan kiri? Tidak. Ya, itu hanya sebagian besar manusia di dunia itu kan menggunakan tangan kanan untuk menulis. Makanya SOP-nya kebanyakan menggunakan tangan kiri. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan tangan kanan, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya menulisnya menggunakan tangan kiri. Nah, selanjutnya nomor 4, sebutkan nama perusahaan dan nama Anda. Misalnya perusahaannya adalah PT Maju. Nama Anda siapa? Terus jangan lupa salam. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Selanjutnya siapkan alat tulis dan bahan catatan di samping pesawat telepon. Anda bisa langsung mencatat jika penelpon ingin meninggalkan pesan. Jadi jangan sampai penelpon itu menunggu lama, menunggu. Nanti dulu ya, kita mau menyiapkan dulu catatannya, itu sangat tidak sopan sekali. Sangat berarti tidak menghargai penelponnya. Jadi siapkan catatannya, siapkan alat teleponnya, dan siapkan alat tulisnya. Supaya apa sih? Supaya penelponnya itu siap dan merasa dihargai. Terus tersenyum saat berbicara. Meskipun dipaksakan, cara ini bisa memperbaiki suasana hati. Yang namanya kerja itu biasanya mesti capek. Apalagi kalau misalnya di dalam rumah ada masalah, di dalam misalnya lingkungan ada masalah dan lain-lain. Jangan sampai terbawa oleh suasana yang tidak baik itu ke dalam kantor ini. Contohnya misalnya sedang marah, itu
diusahakan tetap kita harus bicara. Makanya itu meskipun dipaksakan pasti nanti akan memberikan efek yang suasana hati yang agak tenang dan tarik nafas dalam-dalam seperti yang tadi. Nah, bicaralah dengan jelas dan profesional. Bicara itu dengan tempo yang agak lambat. Jadi jangan terlalu lambat, tapi jangan terlalu cepat. Kenapa sih di sini memberikan statement bicaralah dengan tempo yang lambat? Karena lambat ini kan berarti seolah-olah yang namanya penelpon itu kan tidak jadi mendingan agak lambat daripada kita terlalu cepat atau seperti ngomong kita biasa. Selanjutnya, sapalah penelpon secara profesional. Nah, bapak atau ibu dan diusahakan mengingat namanya. Kalau misalnya nggak ingat namanya, ya kita pakai bapak atau ibu saja, tapi diusahakan harus mengingat namanya. Hubungkan penelpon dengan orang lain jika diperlukan. Nah, biasanya itu kan dari penelpon, mohon maaf Pak, bisa berbicara dengan Bapak pimpinan, Bapak direktur dan lain-lainnya. Nah, Anda sebagai penjawab telepon, penerima telepon itu bisa menghubungkannya dengan Bapak pimpinannya, dengan Bapak direkturnya, manajernya. Melewati siapa? Melewati Anda itu. Dan kemungkinan kalau misalnya di PT-PT besar, di kantor-kantor besar, itu jarang sekali penelpon dari PT lain atau kantor lain itu langsung kepada direkturnya, mesti melewati Anda dulu. Nah, setelah ini selesai, akhiri percakapan secara profesional. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat sore, merupakan cara memberitahu penelpon bahwa percakapan sudah berakhir dan ia bisa menutup telepon. Jadi kalau misalnya sudah dikira sudah sesuai, sudah pertanyaan sudah, informasinya sudah dijawab, jangan lupa ada yang perlu bisa saya bantu lagi. Kalau misalnya nggak ada, akhirilah percakapan secara profesional. Dan yang paling penting adalah jangan menutup telepon itu dulu sebelum penelponnya yang menutup dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, ini adalah salah satu contoh SOP menjawab telepon masuk dari Institut Pertanian Bogor. Di sini ada prosedurnya. Saya berikan contoh saja supaya sedikit ada gambaran. Oh, ternyata SOP itu ternyata ada ya untuk menjawab telepon dan lain-lain. Itu di instansi itu ada ya, di PT-PT itu ada ya. Karena ini merupakan merupakan muka atau cara-caranya itu citra dari PT tersebut. Kalau jawabnya asal-asalan, kalau jawabnya itu tidak enak, tidak menghargai, nanti muka atau perusahaan itu akan terkena imbasnya. Nah, kesimpulannya, inti dari cara menjawab panggilan telepon adalah yang pertama, selalu menghargai. Hargailah penelpon. Bersikap yang ramah dan tetap tenang. Yang paling penting adalah tenang. Dalam menjawab telepon, yang penting tenang. Kamu pintar, kamu bisa jawab, tapi nggak tenang, nggak bakal bisa. Atau penjelasannya nanti pasti akan tidak sesuai apa yang kamu harapkan. Nah, ini sedikit ada motivasi atau peribahasa Jawa ya. Aji ning diri dumano ana ing lati. Jadi ucapan itu sangat sangat mempresentasikan diri kamu, diri Anda. Kalau ucapan kamu bagus, perkataan kamu bagus, itu kamu akan dinilai orang yang bagus. Nah, ini ada soal. Ini sebenarnya soal untuk diskusi. Soalnya, apakah jawaban atau ucapan yang Anda berikan bila Anda tidak bisa atau tidak berwenang menjawab pertanyaan dari si penelpon? Sudah paham kan soalnya? Nanti saya berikan bersama dengan soal-soal evaluasi. Nah, ini soalnya, silakan dikerjakan. Silakan. Setelah mengerjakan, jangan lupa digabungkan atau itu kan menggunakan staples ini yang saya berikan.
Apakah sudah? Belum, Pak. Ya, bagi yang sudah silakan dikoreksi kembali. Waktu ada masih sekitar 1 menitan. Dikoreksi lagi, diteliti lagi apakah jawaban Anda itu benar-benar sudah yang paling maksimal, sudah yang paling pantas untuk diberikan kepada saya. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya, ya makasih. Ya, jangan lupa pakai straplessnya ya, supaya tidak berceceran. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini ada semacam tugas tambahan. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara melakukan panggilan telepon. Kita tadi kan sudah membahas tentang cara menjawabnya. Nah, sekarang kalian itu ditugaskan untuk mencari bagaimana sih cara yang baik untuk melakukan panggilan telepon itu bagaimana. Kalian cari, bisa lewat buku panduan boleh, buku modul-modul boleh, atau dari internet juga boleh, nggak masalah. Terus tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan lewat email saya. Ini email saya, maksimal 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Jadi maksimal 2 hari setelah hari ini, setelah jam ini, kalian kumpulkan ke dalam email saya ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai tugas tambahan atau PR? Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Nah, dengan berakhirnya tadi untuk tugas tambahan, berakhir pula untuk program pelatihan ini dengan judul cara menjawab panggilan telepon sesuai dengan SOP. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Semoga ilmu yang saya berikan itu dapat diaplikasikan dan semoga para peserta itu bisa memahami apa yang sudah saya berikan. Nah, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.